Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apa kabar kalian pagi ini? Mem berdoa selalu semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita belajar lagi bahasa Inggris, masuk ke pertemuan ketiga. Gimana, udah pada mandi belum? Pasti ada yang belum mandi. Coba nak ya, sebelum mulai pelajaran mem ini, mandi dulu. Kasaki gigi tuh, jadi hawo tuh tidak terlalu semeriwing. Kasihan wong di sebelah kamu ya. Coba, itu nak, tai gigi lah besempelan di gigi tuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang adjective ending with ed and with ing. Before we come further, let us discuss about the definitions of adjectives. Sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita diskusikan dulu apa itu pengertian dari adjective. Adjectives are words that describe or modify other words, making your writing and speaking much more specific and a whole lot more interesting. Jadi adjektif itu adalah kata-kata yang mendeskripsikan atau memodifikasi kata lainnya sehingga membuat tulisan kalian atau pembicaraan atau apa yang kalian bicarakan itu menjadi lebih spesifik dan lebih menarik. Kita ambil sebuah contoh. Ketika kalian berkata ada sebuah tas di atas meja, orang-orang tidak akan terlalu menaruh perhatian pada apa yang kalian katakan atau pada apa yang kalian tuliskan. Tidak terlalu menarik. Tapi ketika kalian tambahkan ada sebuah tas yang mahal dan cantik di atas meja, perhatian orang-orang akan lebih ditujukan kepada kalimat kalian karena di sana ada deskripsi dari tas itu. Siapa nak yang tidak tertarik dengan tas yang bagus dan mahal? Pasti tertarik galau. Nah, disinilah fungsi dari adjektif. Dalam konteks ini, adjektif yang kita pakai adalah adjektif cantik dan mahal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut, adjektif itu terbagi dua nak ya. Ada yang berakhiran dengan ed dan ada yang berakhiran dengan ing. Di sini ada dua kata, amazed dan wow, amazing. Oke, amazed ini biasanya bermakna pasif, sementara amazing dia bermakna aktif. Contoh, amazing ini artinya takjub, sementara amazing artinya menakjubkan. Surprising artinya mengejutkan, sementara itu tired artinya lelah. Dan tiring artinya melelahkan. Dan surprised artinya terkejut. Kita lanjut ke materi kita yang seutuhnya. Seutuhnya. Adjective ending with ed. Kapan digunakan? It is used to describe a feeling or how a person feels or emotions. It cannot be used to describe an object or situations. Jadi, adjektif yang berakhiran dengan ed ini hanya digunakan untuk mendeskripsikan perasaan atau emosi seseorang dan tidak bisa digunakan untuk mendeskripsikan sebuah objek atau situasi. Oke, baik. Mari kita lanjutkan ke contoh soalnya. He was surprised to see Lee Min-ho yesterday. Di sini, surprise menjelaskan tentang perasaannya si dia saat melihat Lee Min-ho. Bagaimana perasaannya ketika melihat Lee Min-ho? Dia merasa terkejut. Jadi di sini dia menggunakan adjective ending with ed karena dia menggambarkan tentang emosi atau perasaan si dia ketika bertemu dengan Lee Min-ho. Wow. Lanjut ke nomor 2, I was so bored in that party. Kita menggunakan adjektif yang berakhiran dengan ed di sini karena ini menjelaskan tentang emosi atau perasaan si pembicara ketika dia berada di tengah-tengah party. Kira-kira bagaimana perasaan si pembicara ini ketika dia berada di party? Dia merasa bosan. Nah, karena ini menjelaskan emosinya, si pembicara
maka dia menggunakan adjective plus ed. Oke, sekarang kita lanjut ke adjektif yang berakhiran dengan ing. Adjektif yang berakhiran dengan ing is used to describe the characteristic of a person, things, or situations. Jadi biasanya digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari seseorang, benda, atau situasi. Okay. First example, your speech was so inspiring. Pidatomu sangat menginspirasi. Speech inspiring di sini menjelaskan bagaimana karakternya your speech atau pidatomu. Inspiring ini menjelaskan bagaimana karakternya dari pidatomu. Bagaimana pidatonya? Inspiring. Jadi di sini kita menggunakan akhiran ing untuk menjelaskan karakter dari your speech. Selanjutnya nomor 2, contohnya, math is always confusing me. Math atau matematika selalu membingungkan saya. Jadi di sini confusing kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana karakternya si matematika. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang pertama, Jane is blank 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 after working for more than 8 hours. Jane setelah bekerja selama 8 jam. Apakah dia lelah atau melelahkan? Kita lihat atau kita sesuaikan dengan konteksnya. Jane lelah setelah bekerja selama lebih dari 8 jam atau Jane melelahkan setelah bekerja lebih dari 8 jam. Which one is the correct one? Okay, the correct answer is Jane is tired after working for more than 8 hours. Jane lelah setelah bekerja selama lebih dari 8 jam. So the answer is tired. Lanjut ke nomor 2. He is blank 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 with your explanations. Confused or confusing. Dia dengan penjelasanmu. Bingung atau membingungkan. Oke, jawaban yang benar adalah he is confused with your explanations. Dia bingung dengan penjelasanmu. Lanjut. The view in Bandung is blank blank blank. Pemandangan di Bandung sangat ... Amazed artinya takjub atau menakjubkan. Amazed artinya takjub, amazing artinya menakjubkan. Oke, kira-kira yang mana yang benar? The view in Bandung is amazed or amazing? Correct. Jawaban yang benar adalah amazing, menakjubkan. Pemandangan di Bandung sangat menakjubkan. Tidak mungkinlah pemandangan di Bandung takjub. It's something weird. Jadi agak aneh kalau kalian bilang pemandangan di Bandung takjub. Lanjut ke yang terakhir. The situations is quite blank blank blank. Kira-kira ini horrified, ngeri, atau mengerikan? The situation is quite horrified atau horrifying. Which one is the correct one? Oke, kita lihat lagi. The situation is quite horrified atau horrifying? Okay, the correct answer is horrifying. Horrified, ngeri, dan horrifying, mengerikan. Atau kalau yang ini artinya dicekam atau takut, sementara yang ini artinya menakutkan. Jadi situations itu sangat menakutkan. Jawaban yang benar adalah horrifying. Baik anak-anak sekalian, untuk latihan kalian hari ini silakan kalian klik link di bawah ini di gigi.gg lat 3 bahasa Inggris atau di
barcode ini. Silakan kalian scan barcode-nya. Nanti kalian akan diarahkan untuk menuju ke latihan kalian. Latihan ini waktunya terbatas, hanya sekitar 10 atau 15 menit karena ada 20 soal option pilihan dan sangat mudah sekali. Kalau kalian sudah mendengarkan penjelasannya, saya tunggu latihannya dan saya minta semuanya mengerjakan latihannya. Saya rasa itu saja dulu untuk latihan kita. Oke, baik semuanya, Mem akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Mem tunggu latihan kalian dan ingat seperti yang selalu Mem katakan, besar atau kecilnya nilai kalian itu tidak berpengaruh, yang penting partisipasi kalian. Oke ya nak ya, itu saja. Mem akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia. Sampai jumpa minggu depan.